Memang kebetulan saya tuh orangnya suka jualan. Oh ya. Sampai teman-teman saya bilang, Ibu Lena bisa jualan es. Oh gitu, jualan es Memang di tempat salju? Iya, jualan es di tempat salju. Halo teman DBO, ketemu lagi bersama saya Balena di DBO, diobrolin Balena Official. Oke, hari ini saya bertemu dengan seorang pembisnis wanita. Senang dan bangga banget melihat ada perempuan yang tampil percaya diri menjadi CEO dari sebuah perusahaan besar dan memiliki ratusan karyawan. Tentu saja banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari sosok beliau. Tidak perlu berlama-lama lagi, ini dia Ibu Lena Tong, CEO Marquee Executive Office. Tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Oke, saya panggil Ibu Lena aja ya. Yes. Nama kita kayaknya agak-agak mirip nih, Ibu Lena sama Balena. Iya ya. Mudah-mudahan rezekinya juga sama, amin. Amin. Amin dulu, amin dulu. Amin. Oke, Ibu, sebagai pembukaan nih ada banyak pertanyaan buat Ibu Lena. Saya juga pengen tahu nih sebenarnya usaha atau apa penyewaan kantor atau istilah kerennya itu service offices. Iya. Service offices yes. Iya. Yang Ibu jalani selama ini. Yes. Boleh ya? Balena Boleh tanya-tanya. dong. Boleh dong. Ini ibunya keren banget nih. Kayaknya aku harus banyak cari pengalaman kerjaan nih. Wah. Oke, bagaimana Bu Lena melihat tren bisnis penyewaan kantor selama 16 tahun ini, atau juga terakhir ini apakah terus meningkat atau terjadi kebutuhan pelaku bisnis modern ini? Gimana menurutnya Bu Lena nih? Tren kantor di tahun 2022. Betul. Oke. Yang namanya perkantoran pasti semua bisnis perlu office untuk kita bekerja. Betul. Tetapi sejak teknologi yang sekarang bisa support keluar berkantor dari kafe, Betul. itu ada perubahan in trending. Oke. Ya kan? For instance, sekarang orang udah nggak mau lagi bayar investment. Betul. Nggak mau lagi keluar uang untuk biaya investasi bangun kantor, ya kan? Dulu, wah orang maunya kantornya keren. Betul. Sekarang we don't need that. Mereka di kafe pun bisa kerja. Mungkin Balena juga pasti bisa bekerja di luar kantor kan? Betul. Tadi juga saya sempat kerja dulu di sini. Oh, iya. Jadi kalau bicara mengenai trending kantor itu lebih ke arah flexibility. Oke. Ya kan? Jadi di mana kita berharap office yang seperti konsepnya kayak Marquee ini itu memberikan benefits yang lebih lagi dibandingkan conventional office. Betul. Karena kan klien hanya bring the laptop and start working. Betul. Semua infrastrukturnya kita udah siapkan, baik dari receptions maupun dari internetnya. Kita punya internet speednya 100 Mbps. Ya kan, baik dalam hal human resourcesnya, mereka nggak perlu pakai office assistant lagi, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu konsep bisnis kita. Jadi kita berharap sekalipun trending office itu agak lebih menurun, orang bisa kerja dari kafe atau dari luar office, Marquee present support dalam hal fasilitas seperti itu. Jadi tidak sepertinya jadi kan ke kafe nih, betul, ya kan? Betul. Yang penting orang tuh, yang penting sekarang millennials zamannya nyaman, duduk juga bisa selondoran, ya kan? And then internetnya kenceng banget, itu yang paling penting. Iya benar-benar. Oke, Ibu sendiri kan kemudian selain Marquee Group ini, Ibu juga kan ada mengembangkan usaha ke wedding ya? Wedding berjalannya venue. Waktu ya. Berjalannya waktu ya. Wedding venue ini lalu membuka tempat atau cafe and resto untuk service after party, bisa dijelaskan? Jadi ingat waktu masih muda dong ya, 20-an tahun. Sekarang juga masih muda loh Bu. Aduh, udah double. Jadi anak-anak muda sekarang suka sekali yang namanya after party. Betul. Ya kan? Pada saat saya buka wedding venue ini, sebenarnya kalau dulu kan orang tua yang maksudnya your sons or your daughter wedding is actually is a parents wedding. Tapi zaman sekarang kayaknya anak-anak sekarang lebih maunya is their weddings ya. Setelah mama papanya undang tamu udah selesai,
dia punya dan acara mereka would sendiri. like mereka mau enjoy their own time with friends. Makanya setiap kali wedding ini mereka minta, Ibu Lena boleh nggak sih after party sampai jam 2 pagi? Oh gitu. Iya. Di sini Jadi, bisa. bisa. Jadi setelah after mereka selesai dengan acara receptionsnya, mereka continue untuk with their own friends drinking. All day long sampai sekitar jam 1 lah biasanya rata-rata. Tapi dengan this COVID pandemic kita ada limitasi, nggak sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 11. Jam 11 aja ya. Oke, baik. Oke, baik Bu. Kita coba berbagi cerita lagi nih. Boleh. Soal pribadinya Ibu Lena pastinya. Ini perlu digali biar penonton di BO juga pada tahu gimana sih pribadi perempuan tangguh seperti Ibu Lena. Wow. Pertanyaannya nih sadis nih. Soalnya Lena juga harus banyak belajar nih, gitu dari Ibu. Iya, gimana Bu? Kalau bicara mengenai tangguh, mungkin saya growing up from the family di mana kita nggak diberikan comfort, ya kan? Terus kita dikirim ke luar negeri untuk sekolah, udahlah pilih your own school, survive sendiri. Pertamanya dibiayain, ya kan? Selanjutnya ya mungkin ada satu periode di mana orang tua kita lagi mengalami financial statement, financially not that great, sehingga harus bisa survive sendiri. Nah, jadi di situ saya kerja di satu tempat kafe sebagai bartender. Gini-gini bisa mixing loh. Gitu ya? Wow, hebat. Terus saya di restoran Greek. Jadi pagi-pagi kuliah dari jam 9 sampai sore. Selesai kuliah, kerja sampai jam 12 malam. Sampai sampai jam 2 pagi. Di Kanada, when I was in Canada. Nah mungkin dari situ is built, toughnessnya itu is built, karena kita harus bisa finance our own schools, ya. Setelah kuliah 2 tahun, tiba-tiba financially orang tua nggak support, mau nggak mau kan kita harus lanjut, iya kan? Nah di situ mungkin yang membuat pribadi saya jauh lebih tough, gitu. Sampai detik ini menjadi wanita tangguh. Wow. Terbawa kalau kita menghadapi masalah-masalah turbulence, ya itu terbawa dengan secara otomatis. Tapi karena itu semua udah dijalanin, jadinya anggapnya gampang lah gitu kali ya. Gampang sih enggak ya, mungkin perlu kita perlu persistent. Kita perlu be a person with a goal oriented person. Ya, nggak terbawa arus yang we do not know which direction we would like to. Karena udah ya itu tangguh itu, perjalanannya udah panjang banget nih. Kurang lebih seperti itu. Saya pengen tahu nih bagaimana latar belakang keluarga Ibu, lalu apa yang membuat Ibu kemudian memilih pilihan pendidikan bisnis administrasi yang pada akhirnya membangun usaha seperti sekarang ini. Wow. Gitu. Kalau mau dijawab jujur ya, waktu sekolah kita nggak tahu kita mau ambil apa loh. Oh ya? Kalau mau dijawab jujur. Tapi kenapa business administration yang talking about the business itu kan general. Kita mesti mengerti yang namanya accounting, marketing, ya kan? And then communications. Nah itu tuh adanya tuh di business administrations. Beda sama kedokteran, ya kan? Jadi udah ambil aja yang bisa kita ambil in general. Gitu. Nah, berjalannya waktu ya semuanya kita lewatin lah. Memang kebetulan saya tuh orangnya suka jualan. Oh ya? Sampai teman-teman saya bilang, Ibu Lena bisa jualan es. Oh gitu? Jualan es memang di tempat salju? Iya, jualan es di tempat salju, kurang lebih gitu cara ininya. Karena mungkin saya suka jualan ya, jadi selalu berpikirannya otaknya jualan. Tapi kan jualan is not about talking. Jualan kan kita harus bisa mengerti bagaimana cara bicaranya, apa yang kita mau jualan, strateginya seperti apa, ya kan? Nggak hanya jualan is not just about good in talking loh, it is very wrong. Gitu. Keren. Harus tahu dancingnya, benar, ya kan? Benar. Gitu. Keren banget nih. Sebagai bisnis woman-nya, tentu dukungan keluarga menjadi sangat penting dong. Pasti. Saya bisa membayangkan Ibu pasti punya segudang kesibukan nih.
Dan setiap hari berada di luar rumah, betul kan? Iya. Waktu bekerja mungkin 24 jam sehari nggak cukup kayaknya buat ibu. Atau bagaimana dukungan keluarga terhadap apa yang ibu jalani selama ini, tidak ada masalah kah? Apa berarti kah alias mendapatkan dukungan 100% dari keluarga apa gimana? Good question. Satu hari memang kita ada 24 jam. Iya. Ya. Yang membuat kita bisa kita nggak bilang sukses ya, yang membuat kita bisa peace of mind, kita kerja bisa secara maksimal, kita nggak worry, kita fokus towards what we want, itu sebenarnya family itu is very important. Jadi kalau husband kita di luar not that great also, kita pun juga ke bawah pekerjaan, ya kan? Nah, jadi my husband, I have a very great husband. Dia mengerti apa yang saya suka juga, and dia support apapun yang saya lakukan. Wow, gitu. hebat. Terlepas dari ya mungkin kalau nggak kerja kita jadi bodring kali ya. Udah deh husbandnya pikir kerja aja kali ya. Ya terlepas dari situ, ya my husband is a great person. Terus tanggapan anak-anak gimana nih kalau anak-anak? Anak-anak itu dari kecil ya, dari kecil memang dalam hal waktu spending to the kids itu pasti berkurang banget. Iya. Ya kan? I'm blessed waktu anak masih kecil-kecil memang masih ada. Jadi ibu saya kan bisa menggantikan saya taking care of the kids. Sampai pada saat mereka kuliah, my mom pass away. Ya, by then anak-anak udah pada growing, udah lebih dewasa, ya kan? Nah, jadi peran seorang ibu, our mother is also important untuk mereka tuh juga bantu kita career woman menjalankan karirnya. Kerjaannya. Iya. Kalau enggak kita titipin ke satu nanny. Iya, nggak percaya. Kayaknya kita nggak bisa 100% trusted. To our own mom. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Hebat ya, keren ya. Dulu mau beli tas yang mahal, aduh, kapan ya bisa kebeli ya? By then udah kebeli sama aja. Oh itu gitu. Oh udah ya. Udah.